Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang selalu menyertai, melindungi kehidupan kita. Saudara, pada saat ini saya ingin mengajak setiap kita untuk kembali bersama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya setiap kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita semua akan bertumbuh di dalam iman kita, di dalam pengertian kita, di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, mari kita buka dari Alkitab kita, yaitu surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-21. Satu ayat saja Alkitab berkata begini: karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Saudara, jikalau kita berbicara tentang seseorang tokoh iman yang bernama Yakub ini, saya percaya saudara dan saya, kita belajar banyak tentang pengalaman kehidupan orang yang bernama Yakub ini, dari orang yang bernama Yakub ini. Kenapa? Karena dia hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dari sejak masa mudanya hingga masa dia habis usianya, dia hidup tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Nah saudara, yang menarik dari ayat ini adalah Alkitab berkata bahwa Yakub ini mengetahui kapan waktunya dia akan mati, kapan waktunya dia harus meninggalkan dunia ini, kapan waktunya dia harus kembali kepada Tuhan. Tetapi hal yang menarik ketika Yakub hampir mati, ketika dia tahu kapan dia waktunya harus meninggalkan dunia ini, ada sebuah tindakan yang diambil oleh Yakub. Apa itu? Yakub memanggil kedua anak Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim, yaitu cucu-cucunya Yakub. Dan Alkitab berkata Yakub memberkati mereka. Tetapi ada sebuah tindakan aneh ketika Yakub memberkati mereka. Kalau kita baca di ayat ini, saudara, apa tindakan aneh yang dilakukan oleh Yakub? Tindakan aneh yang dilakukan oleh Yakub adalah ketika Yakub sedang memberkati Manasye dan Efraim, Alkitab berkata bahwa ketika Yakub memberkati Manasye dan Efraim, Yakub bersandar kepada kepala tongkat Yakub. Yakub menyandarkan tubuhnya di kepala tongkat yang dimilikinya. Nah saudara, perlu kita mengerti bahwa orang Israel itu memiliki yang namanya kebudayaan. Apa itu kebudayaannya? Kebudayaannya adalah ketika orang Israel atau orang Yahudi, seorang pria khususnya, dianggap sudah mulai dewasa, maka seorang pria tersebut yang sudah mulai akil balik wajib memiliki yang namanya satu buah tongkat. Nah, tongkat ini terbuat dari sebuah pohon tertentu, dan setelah dibentuk menjadi sebuah tongkat, maka tidak bisa langsung digunakan. Tongkat ini harus direndam di sebuah ramuan tertentu, sehingga ketika tongkat ini selesai direndam, maka tongkat ini menjadi satu buah tongkat yang sangat keras dan sangat kuat. Dan guna tongkat ini adalah tongkat ini akan menjadi yang namanya buku diari atau catatan harian seorang laki-laki dari bangsa Yahudi ketika dia berjalan, memiliki pengalaman berjalan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tongkat ini akan menemani dia dimanapun dia berada, apapun yang dia alami ketika dia hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dan orang tersebut, pria tersebut, harus menuliskan setiap pengalaman demi pengalaman ketika dia hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dan cara menulisnya itu harus dimulai dari bawah. Tidak boleh dari atas, tapi dari bawah sampai akhirnya menuju terus sampai ke atas, saudara. Nah, tongkat ini yang akan menjadi saksi apa yang dia alami ketika dia berjalan hidup dengan Tuhan di dalam kehidupannya dia, saudara. Nah, Yakub juga memiliki tongkat yang sama.
Dan Yakub juga melakukan sebuah tindakan yang sama. Setiap pengalaman yang dialami oleh Yakub, setiap peristiwa yang dialami oleh Yakub bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupannya Yakub, Yakub ukirkan, Yakub tuliskan, Yakub catatkan di tongkatnya itu. Dan tongkat inilah yang akhirnya menjadi sandaran untuk Yakub ketika Yakub memberkati Efraim dan Manasye. Nah, saudara, ini berbicara tentang apa sebenarnya? Saudara, ketika saya baca ayat ini, Roh Kudus memberikan sebuah pengertian di dalam hati saya dan membuka pengertian di dalam hati saya. Ini berbicara tentang yang namanya legacy. Ini berbicara tentang yang namanya warisan, saudara. Saudara, warisan harta itu bisa habis. Warisan uang, warisan apapun itu bisa habis. Tetapi yang bisa yang namanya menguatkan generasi di bawah kita ketika kita hendak mewarisi sesuatu, dan orang atau generasi di bawah kita yang kita warisi sesuatu ini, dia akan menjadi generasi yang kuat, bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena warisan kekayaan yang kita miliki, tetapi yang membuat generasi di bawah kita ini menjadi generasi-generasi yang kuat adalah ketika kita memberikan yang namanya legacy, memberikan yang namanya warisan rohani, warisan pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita bagikan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan generasi setelah kita, dan itu akan menjadi sebuah fondasi yang kuat, saudara. Yakub melakukan itu. Ketika Yakub memberkati Manasye dan Efraim, Yakub bersandar kepada kepala tongkatnya. Dengan kata lain, Yakub memberkati, memberikan legacy rohani kepada cucu-cucunya ini, kepada Efraim dan Manasye. Kenapa? Karena Yakub sangat percaya hanya dengan memberikan yang namanya warisan rohani ini, maka generasi di bawahnya Yakub ini, mereka akan menjadi generasi-generasi yang luar biasa, generasi-generasi yang kuat. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita juga sama. Tuhan seringkali membawa kita untuk mengalami banyak hal. Satu hal yang ingin saya pesankan kepada setiap kita semuanya, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah bertanya kenapa Tuhan hal ini terjadi dalam kehidupanku. Tapi satu hal yang harus kita mengerti, Tuhan sedang memperkaya kehidupan kita. Tuhan menuntun kita untuk kita memiliki yang namanya warisan demi warisan rohani. Dan ketika kita hendak memberikan warisan kepada generasi di bawah kita, baik anak cucu kita, maka kita akan memberikan yang namanya warisan rohani, legacy rohani yang benar, yang kuat. Pengalaman, experience ketika kita berjalan dengan Tuhan, itu yang akan memberikan kekuatan kepada generasi setelah kita, saudara. Well, saudara, sampai di sini sharing firman Tuhan. Saya percaya apa yang kita dengar saat ini memberkati kita, membuka pengertian kita. Dan saya berharap, saya berdoa, ini akan membawa kita semakin kita mengenal pribadi Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus.